Dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang kritis, di mana tatanan global mulai bergeser dari dominasi satu blok menuju era multipolar baru. Sejak berakhirnya Perang Dingin, stabilitas global tampak terjaga, namun ketiga kekuatan di timur mulai menunjukkan pengaruh yang signifikan. Rusia, Cina, dan Korea Utara membentuk kemitraan strategis yang unik, menggabungkan kekuatan ekonomi, militer, dan diplomasi. Ketiganya, meskipun berbeda karakter dan kepentingan, menemukan titik temu yang dapat menantang keseimbangan dunia saat ini. Aliansi ini memengaruhi jalur perdagangan, kebijakan pertahanan, dan negosiasi diplomatik global secara bersamaan. Pertanyaannya, apakah kombinasi kekuatan ini akan menciptakan tatanan baru yang permanen atau sekadar fase sementara dalam geopolitik? Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri dampak hubungan trilateral ini terhadap politik dunia, keamanan, dan ekonomi global. Rusia, Cina, dan Korea Utara memiliki sejarah, ideologi, dan kepentingan yang berbeda secara fundamental, namun mereka menemukan kesamaan yang strategis. Rusia mengandalkan sumber daya energi, teknologi militer, dan posisi geopolitik di Eurasia untuk memperkuat pengaruhnya. Cina menonjol melalui kekuatan ekonominya, jaringan perdagangan global, serta teknologi tinggi yang mendukung ambisinya. Korea Utara, meski terbatas ekonominya, memiliki leverage unik melalui kemampuan nuklir dan rudal jarak jauh. Sinergi ketiganya membentuk aliansi yang mampu memengaruhi kebijakan global, memaksa negara lain menyesuaikan strategi diplomatik dan militer mereka. Aliansi ini menjadi contoh nyata bagaimana kepentingan pragmatis bisa mengalahkan perbedaan ideologis dalam geopolitik modern. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat kombinasi ini dalam memengaruhi tatanan dunia yang selama ini didominasi blok barat? Rusia menghadapi tekanan sanksi internasional yang signifikan sejak invasi ke Ukraina, memaksa negara ini mencari jalur baru untuk mempertahankan pengaruh globalnya. Amerika Serikat dan Uni Eropa membatasi akses Rusia ke pasar energi, teknologi, dan keuangan internasional, memaksa Moskow mencari alternatif di timur. Cina muncul sebagai mitra strategis yang menyediakan pasar energi stabil, teknologi militer, dan jalur diplomasi yang fleksibel. Kerjasama ini membantu Rusia menahan tekanan Barat, namun juga meningkatkan ketergantungan Moskow terhadap Beijing. Rusia kini memanfaatkan peluang ekonomi dan politik yang ditawarkan oleh Cina untuk tetap relevan di panggung global. Meski begitu, ketergantungan ini menimbulkan dinamika baru dalam aliansi yang bisa memengaruhi kebijakan Rusia di masa depan. Pertanyaannya, apakah Rusia mampu mempertahankan posisi globalnya tanpa menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan strategis ini? Cina terus memperluas pengaruhnya melalui inisiatif global seperti Belt and Road Initiative, membangun jalur perdagangan dan jaringan ekonomi di seluruh dunia. Hubungan dengan Rusia memberikan Beijing akses stabil terhadap energi, teknologi militer, dan pengaruh geopolitik di Eurasia. Dukungan terhadap Korea Utara memperkuat posisi strategis Cina di semenanjung Korea dan Laut Cina Timur. Investasi Cina di Rusia mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun, mencakup sektor energi, infrastruktur, dan teknologi. Selain itu, kemitraan ini memungkinkan Cina memantau dan menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Aliansi ini menunjukkan bagaimana ekonomi, militer, dan diplomasi bisa digabungkan untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Pertanyaannya, seberapa jauh ambisi Cina mampu menantang tatanan dunia yang sudah mapan selama dekade terakhir?
Korea Utara tetap menjadi pusat perhatian dunia karena program nuklir dan rudal balistiknya yang terus berkembang. Dukungan Rusia dan Cina memberi Pyongyang legitimasi politik serta bantuan ekonomi yang mengurangi tekanan internasional. Negara ini menerima suplai bahan bakar, pangan, dan teknologi penting yang menjaga stabilitas internalnya. Meskipun termarginalkan secara ekonomi, kemampuan nuklir membuat Korea Utara menjadi pemain strategis di kancah global. Aliansi ini memungkinkan Pyongyang lebih berani mengambil langkah politik dan militer yang bisa mengejutkan dunia. Dunia kini menghadapi dilema bagaimana menyeimbangkan tekanan terhadap Korea Utara tanpa memicu eskalasi militer. Pertanyaannya, apakah negara kecil ini bisa menjadi penentu arah geopolitik global yang lebih besar dari ukurannya? Latihan militer gabungan Rusia-Cina di Laut Jepang pada 2023 menunjukkan koordinasi strategi pertahanan yang canggih dan terstruktur. Kapal perang, pesawat tempur, dan sistem rudal diuji dalam simulasi pertahanan wilayah, menunjukkan keseriusan integrasi militer ini. Integrasi ini bukan sekadar simbol, tetapi ancaman nyata bagi keamanan regional dan global. Amerika Serikat dan sekutu regional seperti Jepang dan Korea Selatan harus menyesuaikan strategi pertahanan mereka dengan dinamika baru ini. Kehadiran Korea Utara menambah kompleksitas, terutama dengan kemampuan nuklir dan rudal jarak jauhnya. Kemampuan gabungan Rusia, Cina, dan Korea Utara menandai perubahan signifikan dalam lanskap militer Asia Timur. Bagaimana Sekutu Barat dapat menyeimbangkan ancaman gabungan ini tanpa memicu konflik besar? Rusia memanfaatkan Cina sebagai mediator dalam berbagai isu global yang sensitif, termasuk konflik regional dan sanksi internasional. Korea Utara memanfaatkan kedua negara untuk menekan tekanan politik dan diplomasi yang diterima dari Amerika Serikat dan PBB. Aliansi ini membentuk jaringan diplomasi baru yang kompleks dan sulit ditentang oleh blok Barat. Sinergi politik ini memungkinkan ketiga negara mempertahankan posisi mereka dalam negosiasi global. Cina mendapatkan leverage diplomatik yang signifikan dalam memengaruhi keputusan Moskow dan Pyongyang. Keberhasilan diplomasi trilateral ini menunjukkan kekuatan pragmatis aliansi berbasis kepentingan, bukan ideologi semata. Pertanyaannya, apakah dunia siap menghadapi diplomasi yang begitu strategis dan terstruktur ini? Amerika Serikat kini menghadapi tantangan multipolar di kawasan Asia Timur yang semakin kompleks. Strategi Indo-Pasifik harus disesuaikan dengan kemampuan gabungan Rusia-Cina-Korea Utara yang semakin terlihat. Jepang dan Korea Selatan memperkuat pertahanan mereka sebagai respons terhadap dinamika baru ini. Laut Cina Timur dan Semenanjung Korea menjadi titik fokus geopolitik yang rawan konflik. Ketiga negara ini mampu menahan pengaruh militer Barat secara kolektif dengan latihan militer dan koordinasi strategi. Hal ini menuntut aliansi Barat untuk melakukan adaptasi strategi, diplomasi, dan pertahanan yang lebih cermat. Bagaimana Amerika Serikat dan sekutu regional akan menyeimbangkan kekuatan ini di masa depan? Perdagangan bilateral Rusia dan Cina terus meningkat setiap tahunnya, dari 110 miliar dolar pada 2020 menjadi sekitar 150 miliar dolar pada 2024. Ekspor minyak dan gas Rusia ke Cina memberikan stabilitas ekonomi yang vital di tengah sanksi Barat. Kedua negara juga bekerja sama di sektor teknologi dan infrastruktur, termasuk proyek energi strategis di Siberia dan Timur Jauh. Sinergi ekonomi ini memungkinkan Rusia tetap menjaga cadangan devisanya dan memperkuat posisi tawar di panggung global.
Cina di sisi lain mendapatkan pasokan energi yang stabil, serta peluang investasi yang menguntungkan. Aliansi ekonomi ini menjadi pondasi penting dalam kemitraan trilateral yang lebih luas. Pertanyaannya, apakah ketergantungan ini akan menguntungkan kedua belah pihak secara simetris atau justru menimbulkan ketidakseimbangan? China memperoleh keuntungan strategis yang besar melalui kemitraan ini, mulai dari pasokan energi stabil hingga akses teknologi militer yang sebelumnya sulit diperoleh. Kemitraan ini juga memperluas pengaruh geopolitik Beijing di Eurasia dan Asia Timur. Dukungan terhadap Korea Utara memberikan Cina posisi tawar dalam perundingan regional dan pengaruh atas kebijakan Pyongyang. Selain itu, Cina dapat menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat di kawasan dengan menunjukkan kekuatan gabungan trilateral. Hubungan ini meningkatkan kapasitas Cina untuk melindungi jalur perdagangan global dan proyek Belt and Road. Sinergi ekonomi dan militer ini membuat Cina semakin sulit diabaikan oleh negara-negara Barat. Namun, pertanyaannya tetap sama. Sejauh mana Beijing dapat mengontrol aliansi ini tanpa memicu konflik terbuka? Korea Utara mendapat legitimasi politik dari Rusia dan Cina, sehingga mampu menahan tekanan internasional yang selama ini membatasi ruang geraknya. Dukungan ini juga memungkinkan Pyongyang memperkuat program nuklir dan rudalnya secara signifikan. Negara ini menerima suplai pangan, bahan bakar, dan teknologi penting untuk menjaga stabilitas internalnya. Aliansi trilateral memberikan Korea Utara kebebasan strategis yang jarang dimiliki oleh negara kecil lain. Hal ini membuat Pyongyang mampu melakukan manuver diplomatik yang lebih agresif. Ketika dunia berfokus pada sanksi, aliansi ini menciptakan ruang negosiasi baru bagi Pyongyang. Pertanyaannya adalah, apakah Korea Utara bisa memanfaatkan aliansi ini untuk menjadi penentu arah geopolitik regional? Latihan militer gabungan antara Rusia dan Cina menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi dan kesiapan menghadapi konflik regional. Kehadiran Korea Utara menambah dimensi ancaman nuklir dan rudal balistik di kawasan Asia Timur. Hal ini memaksa Amerika Serikat dan sekutu regional seperti Jepang dan Korea Selatan memperkuat strategi pertahanan mereka. Perubahan lanskap militer ini menunjukkan bahwa kekuatan Barat tidak lagi bisa mengontrol kawasan secara unilateral. Aliansi trilateral mampu menyeimbangkan atau bahkan menahan pengaruh militer Barat di Laut Cina Timur dan Semenanjung Korea. Dunia kini berada dalam era di mana latihan gabungan dapat memiliki implikasi global. Bagaimana negara-negara Barat menyeimbangkan ancaman ini tanpa memicu eskalasi militer? Rusia dan Cina kerap memanfaatkan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingan Korea Utara. Strategi ini memungkinkan ketiga negara menahan tekanan internasional dan menunda sanksi yang lebih ketat. Aliansi ini membentuk blok diplomasi yang kuat, sulit ditentang oleh negara-negara Barat. Dengan dukungan ini, Pyongyang dapat mengembangkan program militernya lebih leluasa. Cina memanfaatkan posisi ini untuk meningkatkan leverage politik terhadap Rusia dan negara-negara lain. Dunia internasional harus menyesuaikan strategi diplomasi agar tetap efektif dalam menghadapi blok trilateral ini. Pertanyaannya, apakah PBB bisa tetap relevan ketika aliansi strategis ini memanfaatkan mekanisme hak veto untuk kepentingan sendiri? Rusia kini semakin bergantung pada Cina untuk energi, teknologi, dan dukungan ekonomi. Beijing memiliki leverage signifikan dalam menentukan arah kebijakan Rusia, terutama di masa sanksi Barat yang berat. Ketergantungan ini membuat Moskow harus berhati-hati dalam negosiasi dan kebijakan luar negerinya. Di sisi lain,
Cina memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya di Eurasia. Aliansi ini menunjukkan simbiosis strategis yang pragmatis, namun penuh ketegangan potensial. Pertanyaannya, apakah ketergantungan ini membuat Rusia menjadi mitra yang lebih lemah dibanding Cina? Atau justru kedua negara menemukan keseimbangan baru dalam hubungan simetris? Korea Utara tetap menjadi faktor yang sulit diprediksi dalam aliansi trilateral ini. Kemampuan nuklir dan rudal balistiknya membuat negara kecil ini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Dukungan Rusia dan Cina memberi Pyongyang ruang manuver diplomatik yang jarang dimiliki negara lain. Hal ini memungkinkan Korea Utara menekan negara-negara Barat tanpa risiko langsung. Strategi ini juga mengubah dinamika keamanan regional secara signifikan. Dunia kini harus memperhitungkan keputusan Pyongyang dalam perhitungan strategis global. Pertanyaannya adalah, apakah negara kecil ini bisa menjadi penentu arah geopolitik dunia? Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat meningkatkan kapasitas pertahanan mereka sebagai respons terhadap tren trilateral ini. Kapal perang baru, rudal presisi, dan sistem pertahanan siber diperkuat untuk menghadapi kemungkinan konflik. Latihan militer Rusia-Cina menegaskan kesiapan mereka dalam skenario regional yang kompleks. Kehadiran Korea Utara menambah ketegangan karena kemampuan nuklirnya. Hal ini mendorong perlombaan militer yang bisa memicu eskalasi lebih lanjut jika tidak dikelola dengan baik. Asia Timur kini menjadi titik fokus strategi militer global. Bagaimana semua negara ini akan menyeimbangkan perlombaan militer tanpa memicu perang terbuka? Kerjasama teknologi dan siber antara Rusia dan Cina menunjukkan ancaman baru di dunia digital. Kedua negara berbagi informasi intelijen dan teknologi canggih, sementara Korea Utara dikenal dengan serangan siber ofensifnya. Ancaman ini bukan hanya terhadap militer, tetapi juga infrastruktur kritis, ekonomi, dan komunikasi global. Negara-negara Barat harus meningkatkan keamanan siber dan pertahanan digital untuk menghadapi kombinasi ancaman ini. Kolaborasi teknologi ini juga memungkinkan trilateral mengembangkan sistem pertahanan dan penyerangan baru. Dampaknya terasa pada diplomasi, perdagangan, dan keamanan global secara bersamaan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana dunia bisa melindungi dirinya dari ancaman siber yang begitu kompleks? Negara-negara non-blok seperti India dan Brasil kini harus menyeimbangkan hubungan dengan ketiga negara ini. India memanfaatkan Rusia untuk energi sambil tetap menjaga kemitraan dengan Amerika Serikat. Brasil dan negara berkembang lainnya memperhitungkan pengaruh Cina dalam perdagangan dan investasi. Aliansi trilateral ini menuntut semua negara untuk lebih fleksibel dalam kebijakan luar negeri mereka. Keseimbangan politik global kini lebih rumit daripada sebelumnya, dengan lebih banyak aktor yang memiliki pengaruh signifikan. Diplomasi menjadi lebih kompleks karena keputusan satu negara bisa memicu reaksi global. Bagaimana negara-negara non-blok menavigasi lanskap geopolitik yang semakin multipolar ini?